Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah dihimbau sebelumnya, tempat hiburan malam di Hotel Aston Kabupaten Ketapang tetap buka, melanggar surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang penutupan sementara tempat hiburan. Maaf Pak. Seperti inilah detik-detik pengunjung tempat hiburan malam berhamburan keluar ketika dirazia oleh petugas Satpol PP Kabupaten Ketapang. Tempat hiburan malam tersebut melanggar surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 untuk menutup sementara tempat hiburan sampai status Kabupaten Ketapang dari zona orange menjadi zona kuning. Sebelumnya, tempat hiburan malam tersebut sudah dihimbau oleh Satgas COVID-19 untuk tutup. Namun selang beberapa jam, petugas kembali mendatangi tempat hiburan tersebut dan mendapati tetap buka hingga dini hari. Amirullah, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Ketapang mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tindakan selanjutnya jika kedapatan adanya tempat hiburan yang melanggar aturan. Amirullah juga mengatakan untuk saat ini hukuman hanya berupa teguran dan himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam tersebut. Jangan kita kucing-kucingan antara Bapak, kami, dengan Bapak. Siap. Makan minuman enak Pak? Baik, kami sama. Tolong Pak ya, jangan tindakan ini terulang. Iya, oke. Kita sekarang ini hanya himbau, mengingatkan aturan-aturan pemerintah harus dipatuhi. Sementara tindak-tindak lanjutnya nanti kita akan diskusikan dengan pimpinan. Oke, untuk sampai saat ini ada berapa diskotik atau pub Pak yang melanggar nih Pak untuk di Ketapang sendiri? Sementara ini baru satu ini. Untuk di Aston sendiri? Aston sendiri. Oke. Dan ini belum. Dari pihak tempat hiburan sendiri enggan memberikan komentar terkait hal ini. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Camat Delta Pawan Fitriadi memberikan tanggapan tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di wilayah Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Terkait instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bupati Ketapang tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Camat Delta Pawan Fitriadi mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada kepala desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Delta Pawan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat setempat dalam penerapan PPKM Mikro. Ia juga mengatakan bersama dengan Forkopimda Kabupaten Ketapang telah melakukan sosialisasi serta himbauan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Ketapang untuk patuh dengan aturan PPKM Mikro ini. Sosialisasi kepada para pengusaha-pengusaha, para pelaku-pelaku ekonomi mikro menengah, terutama di sekitar perkotaan, berkenaan dengan pembatasan ini. Juga memang adanya pertentangan juga dari sebagian masyarakat. Tapi kita jelaskan secara perlahan, mereka juga memahami. Tapi memang inilah kondisinya, kondisi yang harus dijalani oleh masyarakat. Kita juga sudah menempel pengumuman ini, surat edaran dari Pak Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan Coronavirus 2019 juga di beberapa titik-titik yang kita anggap strategis untuk diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Jadi secara umum masyarakat memang mengeluhkan terjadinya penurunan omset yang berkenaan dengan income mereka selaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tapi tidak signifikan karena memang antusiasme perdagangan dan transaksi di Ketapang ini masih sangat lambat sekali. Jadi sampai saat ini kita telah memerintahkan kepada seluruh kepala desa, seluruh kelurahan dan RT
serta Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk mendata masyarakat yang terpapar atau terdampak karena corona ini. Jadi kita telah menyediakan bantuan-bantuan secara mandiri kepada masyarakat yang terpapar langsung karena COVID ini. Jadi kita mengharapkan jangan sampai masyarakat ada yang kelaparan, ada kesusahan karena kasus COVID 2019 ini. Fitriadi menghimbau kepada para pelaku usaha untuk mematuhi aturan tentang PPKM Mikro ini sebagai upaya memutus rantai virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang dan demi keamanan serta kenyamanan masyarakat Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Berdasarkan catatan atau data Dinas Kesehatan Kota Pontianak hingga sampai saat ini, program vaksin pada masa COVID-19 terhadap kaum lansia masih rendah, baru mencapai 25% pada Kamis 20 Mei 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu mengatakan sejak dilakukannya vaksin tahap pertama di Kota Pontianak pada bulan Januari terhadap tenaga kesehatan mencapai 156%. Sementara vaksin tahap kedua diberikan kepada kaum lansia dan pelayan publik. Untuk vaksin pelayan publik saat ini sudah mencapai 77%, sedangkan kaum lansia hingga sampai saat ini masih rendah, baru mencapai 25%. Sidik Handanu meminta semua kaum lansia di Kota Pontianak dapat mendatangi tempat vaksin terdekat yang disediakan oleh pemerintah, seperti puskesmas dan rumah sakit. Jadi kita melakukan vaksinasi ini sudah mulai bulan Januari ya. Tahap pertama itu di tenaga kesehatan itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 126%. Kemudian tahap kedua menyasar lansia dan pelayan publik. Untuk pelayan publik kita sudah mencapai kurang lebih 70%. Nah, kemudian yang masih rendah ini memang di kelompok lansia. Lansia masih sekitar 25%. Oleh karena itu kita dorong kepada semua lansia di Kota Pontianak ini untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi terdekat. Jadi di sana ada puskesmas yang bisa didatangi setiap hari. Ya, kemudian di sini juga mereka kita layani. Sidik Handanu berharap agar vaksin tahap kedua ini berjalan sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Ingat pesan Ibu, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Terima kasih dan sampai jumpa.